Jadi materi pelaporannya sendiri yang dikatakan tadi ada macam-macam soal bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan lain sebagainya, itu kenyataan ya, bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Panji. Bukan Panji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu. Jadi ini sudah menjadi, buat saya pribadi, yang menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang. Ya, jadi ya dihadapi, dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi. Apakah kemudian kritik terhadap dua organisasi ini bisa baik berupa humor atau langsung, itu harus dikriminalisasi? Menurut kami tidak. Ya, jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik. Bahkan yang mengkritik lalu dipanggil datang ke ke istana waktu itu, Miing dari Bagito ya. Saya di sini justru saya sangat concern karena saya tidak kenal siapa ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali, serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa dua nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi? Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Nah, jadi itu. Nah, kalau menyangkut soal materi Panji sendiri, ya, saya pribadi hanya melihat sebagian-sebagian saja. Tapi ada satu yang ingin saya kritisi juga, yaitu ketika materi Panji menyangkut soal fisik. Ketika bicara soal Wapres, ya. Nah, saya datang dari keluarga yang orang tua saya dua-duanya punya keterbatasan fisik. Jadi saya sensitif kalau soal body shaming, ya. Tapi lagi-lagi ini soal etika. Dan soal etika tidak harus dikriminalisasi. Jadi tegas ya, kita tegas. Kalau misalnya humor jelas yang dikatakan Pak Anwar Abbas tadi, sebuah humor dibutuhkan untuk menjaga check and balances, menjaga keseimbangan di negara kita, dan sebagai pemimpin, orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, termasuk saya sendiri, harus siap menerima kritikan, harus siap menerima diparodikan, dibully dan lain sebagainya, karena itu yang akan membuat kita semua tetap sehat dan waras dalam hidup bernegara. Menurut saya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di Indonesia ini dicapai dengan harga yang sangat mahal sekali. Ya. Ketika terjadi demo tahun 98 dan sebelumnya perjuangan dari para aktivis, dari para mahasiswa, itu semua harus kita hargai. Janganlah kemudian kita sangat mudah gitu ya untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan pendapatnya. Walaupun kita tidak setuju dengan materi yang dibawakan dengan pendapat mereka, tetap kita harus menghargai bahwa mereka punya hak. Bahkan kalau mereka salah, mereka punya hak untuk salah. Saya setuju dengan Pak Arianto bahwa tetap ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini yang memang harus kita definisikan bersama sebagai bangsa. Di titik mana sih kita ini bisa menolerir pendapat yang kita anggap tidak kebablasan, yang kita anggap tidak mencederai sesama. Nah, tapi di sisi lain, kalau berkaitan dengan ranah politik, humor itu justru dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengontrol, sebagai fungsi kontrol. Ketika kritikan keras kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman besar, humorlah yang tetap menjaga kewarasan kita sebagai bangsa. Nah, jadi ini yang kemudian harus tetap kita rawat dan tetap kita jaga. Walaupun nggak setuju dengan materinya, walaupun mungkin nggak menganggap materinya Panji lucu, nggak masalah gitu.